speednya nggak bertambah kecuali dia bisa bertahan. Dan kali ini kita akan ditemani bersama Pak Wasit untuk menyaksikan pertandingan di game kedua antara RRQ Kazu berhadapan dengan EVOS Divine. Ya, dan melihat story yang berbeda. Tapi tiba-tiba Mal berhasil untuk menumbangkan satu pemain dengan menggunakan USP-nya dan harus melakukan repositioning menuju ke arah belakang. Satu buah Orion sudah digunakan. Abax berhasil menumbangkan satu orang. Orion sangat bergerak sekali, dia mendeteksi pemain dan Abax harus tumbang sekali. Kocel berhasil memberikan headshotnya. 2 poin tersisa, lebih satu lagi dari RRQ Kazu. Dubs yang sudah tertangkap dan menjadi poin pertama untuk EVOS Divine. Nggak bisa untuk bisa memanfaatkan momentum tersebut ya, sehingga poinnya tersebut bisa diambil oleh EVOS Divine. Oke, lanjut. Itu dia. Sayang sekali padahal tadi rahasianya ketangkep duluan gitu. Tapi on point juga itu Orionnya Abax bisa digunakan dengan baik, bisa menjatuhkan si player lawannya, ngebait lah gitu tadi. Dan ngedeteksi juga ya, Iya, Bung, iya, ketika iya. tadi Abaxnya dapetin satu pemain, dia nyalain Orion, kelihatan tuh, oh Orionnya connect ke atas nih. Iya. Ini dia. Koda sudah digunakan, mendeteksi dan juga dideteksi posisinya. Namun ada beberapa player yang terpantau lagi jongkok untuk menghindari pantauan dari beberapa skill Blue mungkin. Dan juga Koda tadi. Ini dia Ray sudah terkena hit, bahkan 141, 71 dan terjatuh. Lagi-lagi dari seorang Baal, namun Rasya berhasil menangkap seorang Baal juga. Azril berhasil membuat headshot, namun Rasya pun terjatuh. 2 lawan 2, namun Baal dan juga Azril masih bisa di-revive tentunya. Ada Dutch di sini. Dutch tanpa memiliki glue harus menghindar dari serangan yang dilakukan oleh player lain, dan Dutch yang berhasil dibuat tertangkap. Apai tersisa sendiri. Apai akan berhadapan dengan seorang player bagian depan sana. Apai cukup negara 8 HP tersisa dan gagal kali ini. Poin kedua EVOS Divine. Yes, tiba-tiba kebangkitan terlihat dari arah EVOS Divine. Meskipun barusan aku ngelihatnya posisi dari Kocel untuk follow up juga agak terlambat karena kodanya juga udah dipakai, jadi tidak ada movement speed tambahan. Tetapi momentum ketika Dudes-nya pun gagal buat nge-revive karena banyaknya step dari para pemain EVOS Divine yang datang dan cukup mengganggu. Akhirnya Dudes pun nggak bisa, itu gagal dia buat nge-revive satu pemain. Dan keterlambatan Kocel yang datang pun nggak semata-mata itu jadi sebuah kerugian. Justru dengan terdelaynya Kocel dan butuh waktu yang cukup lama, itu membuat penyerangan dari EVOS Divine yang terakhir lebih rapih lagi. Satu bos sniper sempat connect ke arah seorang Abax di area belakang Phantomtopia, sementara Rasya masih dengan menggunakan Woodpecker-nya. Abai tertembak oleh Rasya dari arah sebelah kiri jantung pertahanan mereka, dan sudah dideteksi oleh Mal dengan connect-nya Iris. Seharusnya mendeteksi posisi Rasya yang sudah turun ke arah bawah. Abax pun sudah tertembak nampaknya. Kehilangan lebih dari 50% health point yang dia miliki. Belum dengan sniper, tapi Rasya dengan Woodpecker bergerak sedikit mendekati menuju ke arah rekannya. Tapi Azriel berada di bagian atas bersama dengan seorang Abai. Berdekatan, tembakan sudah dibuka. Namun masih belum bisa menumbangkan satupun pemain. Sat zona juga sudah mulai berjalan kali ini. Masih berlindung. Dan Koda digunakan, tapi lihat Abai merupakan Abax di sana. Raid hampir terjatuh dengan menggunakan Desert Eagle kali ini bagian dalam, tapi Maal berhasil ditumbangkan oleh Rasya. Kali ini sangat mahal sekali pergerakan dari seorang Rasya, tapi Rasya pun tumbang dari jatuh. Kocel juga tidak bisa berbuat banyak, dan poin kali ini untuk RRQ Kazu. Itu bagusnya dari RRQ mempertahankan posisi atas gitu. Secara vision harusnya jadi lebih, secara grounding lah harusnya lebih leluasa mereka melihat ke bagian bawah, sementara EVOS Divine di bagian bawah. Adapun yang ada di atas turun ke bawah juga Rasyahnya tadi. Ya. Beberapa kali malah aku lihat itu bisa membuat satu momen, satu hit pertama bagus banget di round pertama tadi. Round kedua, round ketiga juga justru baru saja di Phantomtopia. Namun kadang teman-temannya belum berhasil untuk melanjutkan gitu. Ketika satu player sudah terkena hit, memang kadang cukup jauh daripada teman lainnya untuk memberikan hit tambahan biar playernya terjatuh. Namun itu dia, satu poin pertama sudah didapatkan oleh RRQ Kazu, namun granat datang yang
sudah dilemparkan oleh beberapa player dari tim EVOS Divine, belum berhasil dijatuhkan. Namun itu dia satu orang hasil berhasil buat ter-knock out. Abax kali ini dengan menggunakan Orionnya masih coba untuk memberikan serangan di bagian depan sana. Masih ada satu player di balik satu wall dan wallnya jebol. Abax sendiri saja masih coba untuk reload, menjatuhkan diri dan terjatuh mati dari ketinggian. Dua player dari tim RRQ sudah berhasil buat terjatuh bahkan. Sayang sekali satu granat lempar ke arah Ray berhasil buat ter-knock out. Kali ini 2 lawan 2. Harusnya masih bisa di-revive. Namun harus sabar juga seorang Pocel menahan pergerakan. Dodge masih mencoba untuk melemparkan satu buah granatnya yang ngebuat Rasha sedikit ragu untuk memberikan revive kepada seorang Ray. Itu dia. Berhasil terkonfirm menjadi kill dengan 3 granat tadinya. 2 lawan 2 masih terjadi. Masih ada upaya untuk merevive seorang Abax kan, namun ternyata tidak bisa lebih tepatnya. Rasha berhasil buat terjatuh oleh seorang Dutch. 1 lawan 1 ada Kocel di bagian atas sana, mana Dutch berada di bagian bawah. Jatuhkan diri kan Kocel cukup berani mengambil resiko, dibayar dengan kemenangan poin didapatkan oleh EVOS Divine. The real jump shoot kupu-kupu dari Kocel yang melompat sambil memberikan aim ke arah bawah. Ke arah seorang Dutch yang memiliki keunggulan secara vision. Namun tidak kalah tajam, Kocel masih bisa untuk menumbangkan Dutch yang hampir saja melakukan clutch untuk kesekian kalinya ketika berhadapan dengan EVOS Divine. Tembakan sudah dibuka dari arah EVOS. Terdeteksi posisi para pemain dari RRQ Kazu membuat formasi 3-1 sementara 2-2 yang akan dilakukan oleh EVOS Divine. Gagal naik satu pemain kali ini. Abai berada di bagian bawah. Harus sedikit lebih bersabar dan akan mengambil area pertengahan sepertinya. Dan masih akan membuka setup terlebih dahulu. Ray dengan granat yang akan coba dibuka ke arah satu pemain bakal berhasil untuk ditumbangkan tanpa adanya Trill of Peril yang dia berikan. Namun ada upaya penyelamatan yang coba dilakukan. Trill of Peril coba dikeker. Tas terkena ke arah 2 pemain seharusnya. Dan Mal masih belum bisa diselamatkan. Langsung masuk Ray dengan dia punya senjatanya. Bos dibuka tapi kali ini Ray juga berhasil melupakan kembali satu pemain dari RRQ Kazu. Ray lagi dan lagi. Satu pemain terakhir. Ray sudah melihatnya. Satu pemain dari RRQ Kazu. Dutch yang berada di bagian atas. Ditunggu oleh 2 pemain di bagian bawah. Rabax akan dikirimkan masuk. Orion-nya satu tembakan dan satu Orion dan akhirnya Ray berhasil menumbangkan semua pemain dari RRQ Kazu. Itu dia 4 player berhasil dijatuhkan oleh Ray. Bagus banget, satu granat memulai menjatuhkan satu player. Entah Malnya tidak expect kalau granatnya ke arah dia atau seperti apa, atau mungkin dia mengira dengan jongkoknya sudah tidak terdeteksi lagi. Namun tetap saja yang sudah dilemparkan granatnya berhasil menjatuhkan. Bahkan bukan cuma menjatuhkan ya, player mau coba revive pun gak sempat gitu. Karena masih dibayang-bayangi oleh Ray juga. Lempar Thrill of Battle ke bagian depan sana. Dan terkunci juga, terkena silent. Dan Dutch menjadi player terakhir. Gagal juga untuk bisa setidaknya menjatuhkan 1 atau 2 player dari tim EVOS. Karena Ray dari kejauhan memberikan backup. Kemudian bagian depannya juga melakukan serangan, menggantikan posisinya Rasha tadi dari kejauhan. Cukup baguslah hasil yang didapatkan oleh Ray tadi. 1-4 untuk keunggulan EVOS Divine sejauh ini. Cukup sabar kali ini Abax-nya. Gak berada di paling depan, justru berdekatan dengan tim RRQ enggak juga. Masih ada jarak di antara mereka. Masih sangat berhati-hati. Dan sudah mulai mendekat, namun terbaca. Informasi harusnya sudah diketahui oleh player-player lain. Ini cukup membahayakan pergerakan dari tim RRQ apabila tidak langsung cepat menjatuhkan seorang Abax yang sudah berada di bagian atas berhadapan dengan seorang Mal. Kali ini masih ada varian yang bisa digunakan tadi, namun segera bakalan dikejar aja seorang Mal. Berada di bagian bawah, belum berhasil dibuat terjatuh, namun sudah kewalahan. Dan Abax berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Mal dengan menggunakan AWM-nya. Tentunya menjadi satu kerugian.
sejumlah player juga di mana Ray berhasil buat tersandra oleh seorang Abai. Dan kali ini giliran seorang Kocel berhadapan dengan dua player di mana Maal masih ada di bagian atas sana memberikan backupan tentunya kepada teman-teman yang lain. Rasya terjatuh, Kocel bisa sendiri sudah berhadapan dengan seorang Azil dan juga ada Abai tentunya akan memberikan serangannya kepada seorang Kocel di bagian satu gol masih coba untuk menghindar dan ditekan aja. Sempat menjatuhkan Abai namun dua player harus dilawan oleh seorang Kocel tadinya. Ya, MP5 chip 3-nya langsung beralih tangan tuh ke Azrael dan aduh sayang banget tadi Abax yang udah berhasil nerobos ke arah Maal meskipun kodanya juga kena ke arah dia, agak sedikit kurang tenang tadi dari Abax ketika pertama kali dia nerima tembakan dari arah luar. Lalu Orionnya langsung digunakan ketika Maalnya keluar dari Gluol. Tembakan pertamanya yang nggak connect, Josephnya udah kebuka, dia coba paksa ketika dia kena tembakan balas dari snipernya Maal. Bahkan sampai di roll scope di posisi yang dia harus nembak ke arah sebelah kiri dan juga turun. Posisinya rugi banget buat Abax dan itu menjadi cerita yang terbalik. Andai kalaupun misalkan tadi Abaxnya berhasil numbangin Maal, dan satu sniper yang dimiliki oleh Maal juga bisa berpindah tangan ke arah Abax untuk di round sebelumnya tadi. Dan sekarang Abax akan lebih bersabar karena angle dari area mid side terlalu kompleks untuk Abax bisa menusuk menuju ke pertahanan dari arah Hierarchy Kazu. Joseph Nixon terbuka dari seorang Abax, harus lebih berhati-hati lagi dengan serangan dari Maal dengan skill informasi yang tentunya akan digunakan. Satu buah koda sudah dinyalakan di tangan seorang Abai. Maal melihat ke arah satu pemain yang sudah mulai terkena hit oleh Maal dengan snipernya. Masih dijaga, tapi tembakan balasan sudah mulai terima dan oh my god, Abai berhasil menumbangkan Rasya kali yang berada di posisi yang cukup baik. Tapi lihat, lagi dan lagi Abai menciptakan momentumnya. Dua pemain tersisa, Orion sudah dinyalakan, tapi tembakan sniper dari dua arah berbeda membuat kali ini Abax tumbang. Kocel tersisa sendirian saja di bagian dalam, tapi akhirnya tumbang karena Iris dari seorang Maal mampu untuk melepaskan tembakan ke arah Kocel. Itu sih perannya Maal di atas, ya hit satu player Ray, kemudian Mokonya connect juga ke Ray. Player lain yang ada di bawah tinggal nunggu pergerakan aja. Cukup tenang tadi Maalnya di atas walaupun tahu dia bisa di hit sebenarnya. Tapi masih cukup pede di balik box itu juga. Namun sayang Rasya tadi ketangkep duluan ternyata ya. Dia menjadi player yang terjatuh lebih dulu, disusul Ray juga. Sampai akhirnya Kocel yang sisa sendiri. Sempet ada beberapa player terjatuh. Namun tetap aja posisinya sudah diketahui. Ini makanan dari seorang Dudes tentunya biasanya. Namun kali ini hati-hati. Abaxnya sudah berhasil dibuat terjatuh cukup cepat dari tempat yang berbeda. Satu granat dilemparkan, setengah HP juga sudah berkurang tadi dari beberapa player. Dan itu dia, Dudes masih cukup tenang nge-revive seorang Azrael tadi. Tidak berhasil buat terjatuh. Dan granat lanjutan kali ini berhasil menjatuhkan satu orang dari tim EVOS Divine. Dudes coba untuk maju. Berani ke depan saja. Cukup pede kali ini, MP5 sudah ada di tangan, ada dua player dan selesai dengan cepat ternyata dari tim EVOS Divine. Ya, 4 sama. Skor kali ini Raki Kazu masih mampu untuk menyamakan kedudukan dan rush down lagi kali ini. Ya. Yang masih kembali bisa mengulang ledakan-ledakan yang akan diberikan oleh kedua tim dan terlalu banyak ledakan yang diberikan dari kubu Raki Kazu mendelay pergerakan dua pemain dari EVOS Divine. Dan yang paling penting juga adalah ketika Abax tadi gagal menghandle satu pemain dari Raki Kazu, sangat hal yang bisa diciptakan oleh Rasya itu sendiri. Kalau aku melihatnya, dan sekarang lihat lagi dan lagi granat dari Raki Kazu yang berhasil menumbangkan satu pemain dari EVOS Divine. Granat balasan coba dikirimkan, namun masih ada halangan dari sebuah glual. Granat kedua dikirimkan namun tidak mengenai pemain dari EVOS Divine kali ini. Orionnya dipakai kepencet atau seperti apa? Dan nampaknya EVOS Divine pun melakukan perlawanan dengan berhasil menumbangkan satu pemain. Tapi lihat sniper dari seorang Maal. Oh my god. Bahkan satu kepala masih terlihat
di tangan seorang Mal, di mata seorang Mal. Double kill. Membuat EVOS kali ini nampaknya tidak bisa melakukan pergerakan apapun dan Abax masih terdiam nampaknya. Masih Triple ada kill. kendala untuk EVOS Divine seharusnya. Harusnya masih ada itu. Abaknya diem aja soalnya. Teman-temannya sudah harus kerja tuh. Dan Ya, harus di pause terlebih dahulu. Harus. Kalau menurut aku lebih baik di pause, di fix dulu biar dilanjutin lagi. Meskipun poin sudah didapatkan oleh RRQ Kazu, Iya. tapi melihat dari posisi mereka kuat Mal. Ya mungkin di situasi ada untuk rasa itu sendiri. Dan sekarang pertama cukup Feel-nya jadi berbeda ya? masalah. Iya, vibes-nya mungkin berbeda untuk rasa itu sendiri. Dan sekarang game sudah dilanjutkan, semoga tidak terjadi kembali masalah untuk Abax yang tadi juga sempat menggunakan Orionnya di situasi yang sebetulnya nggak perlu digunakan mungkin karena ada kendala jadinya terlihat menggunakan Orion. Bisa aja dia tadi pakai Orionnya dari sebelum dia kenok ya. Iya, sebelumnya. Yes, itu dia. Permainan cepat coba dilakukan oleh RRQ bergerak ke arah sebelah kanan dengan teleportasi. Oh my god, satu pemain akan coba di bajir itu aja, dan Rasyah yang justru malah terkena tembakan dari arah seorang Maal. Coba dilemparkan satu buah Thrill of Pedal dari bagian bawah. Sedikit saja dia berdiri, akan terkena sebuah tembakan dari Dudes, dan bahkan satu granat coba disiapkan menuju ke arah Rasyah di bagian sana. Dar! Terkena satu ledakan dan juga Alvaro yang memberikan splash damage tambahan. Belum bisa menumbangkan Rasyah, tapi sedikit saja terlihat satu tas sayap yang terlihat di tangan seorang Maal. Masih belum bisa, tapi ledakan balasan apa jadi dikirimkan ke arah Maal dan belum ada yang tumbang sejauh ini. Namun EVOS terkunci pergerakannya dengan zona yang sudah akan bergerak lebih cepat lagi. Koda dinyalakan di tangan seorang Kocel. Melihat satu pemain, dua pemain berada di pada persis, tapi dari sebelah kanan Kocel dari bagian atas tertembakan dengan MP5-nya coba membalas, namun kali terbuka. Terlambat responnya dan sekarang RRQ Kazu berhasil menangkan pertandingan menjadi 2-0. Itu sih meskipun Rasyah tadi sudah nahan di atas gitu, player